tanpa pekarmahem papat apa pesan bawah rahimam pundari kaksip sabahia biantara suci Om kesam dewa swaru peran kita angkara mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantau ya kaiku dosa Kesantau wajiku Santawiyo manaso dosa At permadat kesam somam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Pemirsa menjaga tradisi di tengah tekanan ekonomi, beban biaya upekara menjadi sorotan. Sementara itu pemirsa Kejagung tetapkan ex-kepala BGN jadi tersangka korupsi MBG. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, di tengah meningkatnya biaya hidup, umat Hindu di Bali masih memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya, dan tradisi yang menjadi daya tarik utama pariwisata. Karena itu, dukungan pemerintah melalui bantuan hari raya dinilai penting untuk membantu meringankan beban masyarakat. Akademisi Profesor Ike Tursude mengatakan, bantuan dari pemerintah untuk mendukung pelaksanaan upacara keagamaan merupakan langkah positif yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga tradisi dan budaya Bali. Namun penerapan program tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing daerah karena tidak seluruh kabupaten dan kota di Bali memiliki kapasitas pendapatan yang sama. Bantuan untuk kebutuhan upacara keagamaan dinilai lebih tepat jika diberikan secara terarah kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Skema bantuan dapat difokuskan kepada warga berpenghasilan rendah, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan kebijakan yang tepat, masyarakat tetap dapat menjalankan kewajiban adat dan keagamaan tanpa menghadapi beban ekonomi yang berlebihan, sementara pemerintah daerah
tetap mampu menjalankan program pembangunan di berbagai sektor secara berkelanjutan. Sebenarnya di situ kan ada dua hal yang kontroversial ya. Di satu sisi masyarakat adat dituntut untuk melestarikan tradisi, melestarikan adat, budaya, agama, dan seterusnya. Di sisi lain, kebutuhan pokok masyarakat, kemudian biaya upacara sebagai bagian dari tradisi itu kan luar biasa mahalnya. Kalau ada upaya-upaya dari pemerintah untuk membiayai atau memberikan sedikit bantuan lah kepada warga, itu sebenarnya program yang sangat bagus. Cuman persoalannya sekarang kan tergantung dari PAD masing-masing daerah ya. Karena tidak semua daerah di Bali itu memiliki pendapatan sama dengan Kabupaten Badung. Ini menjadi persoalan. Belum lagi persoalan-persoalan lain. Memang biaya-biaya untuk upacara itu kan sangat tinggi ya, kita harus akui itu. Cuman persoalannya bisa saja pemerintah memberikan bantuan, cuman ada indikatornya. Kira-kira masyarakat batas mana yang perlu dibantu kan gitu, kan tidak harus semua. Di sisi lain, akademisi yang juga pemerhati adat dan budaya Bali, Dr. Iwayan Adnyana, menilai bahwa upaya mempertahankan adat dan budaya Bali seharusnya selalu berpijak pada ajaran agama Hindu yang memiliki 3 pilar utama, yakni tatwa, susila, dan upakara. Namun dalam praktiknya, aspek upakara seringkali menjadi bagian yang paling menonjol dan mudah terlihat oleh masyarakat, sehingga kerap menjadi ukuran dalam pelaksanaan kehidupan beragama. Kondisi tersebut dinilai memunculkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, upakara merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ajaran agama dan tradisi Bali. Namun di sisi lain, kebutuhan biaya yang terus meningkat membuat sebagian masyarakat menghadapi beban ekonomi yang tidak ringan. Ada 3 tiang utama agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan upakara. Nah, memang yang tentunya menjadi salah satu komoditas atau yang mudah dilihat oleh masyarakat kan pelaksanaan upakara. Dari satu sisi, nah memang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Nah, ini yang kemudian menjadi kebingungan bagi umat Hindu di Bali dalam rangka untuk mempertahankan adat, tradisi, dan budaya tadi, yang lebih terjebak pada bagaimana pelaksanaan upakara yang bisa terlihat kemudian ya katakanlah mewah gitu. Namun sesungguhnya kalau kita kembali kepada tadi tiga tiang utama agama Hindu, 2 hal yang utama itu adalah tatwa dan susila, itu yang kemudian kita pahami ya bagaimana seharusnya sebagai seorang umat menjaga keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, kan kemudian manusia dengan alam ya. Para tokoh agama, sulinggih, dan tokoh masyarakat didukung untuk terus memberikan pendalaman pemahaman mengenai nilai-nilai dasar agama Hindu, sehingga pelaksanaan adat dan budaya tetap berjalan selaras dengan kemampuan masyarakat, serta tidak kehilangan makna spiritual yang menjadi ruh dari setiap upacara keagamaan. Agung Santika dan Ari Wiratmaja, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, Rektor Institut Teknologi dan Kesehatan ITKes Bali, Igede Putu Dharma Suyase, melantik dan mengangkat sumpah 122 tenaga kesehatan yang terdiri dari profesi nurse reguler 108 lulusan, profesi bidan reguler 1 lulusan, dan profesi bidan RPL 13 lulusan. Hal yang membanggakan, predikat kelulusan 100% dengan pujian dan 90% bekerja serta tinggal di luar negeri. Rektor Gede Putu Dharma Suyase menegaskan dengan hasil ini prodi profesi bidan tidak memiliki retaker yang tertinggal. Seluruh anak-anak profesi bidan telah lulus sempurna. Gede Dharma Suyase juga menambahkan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi di ITKes Bali berjalan berkualitas sesuai regulasi. ITKes Bali telah memperoleh akreditasi unggul dan semua prodinya sudah terakreditasi. ITKes Bali telah menerima izin prodi profesi apoteker, sehingga lulusan SLTA di Bali makin sedikit yang kuliah ke Jawa untuk menjadi apoteker. Tahun ini ITKes Bali membuka penerimaan mahasiswa baru untuk 450 kursi baik jalur PMDK maupun reguler. Juga disiapkan 25 kursi gratis untuk sejumlah prodi bagi program Satu Keluarga, Satu Sarjana dari Pemprov Bali.
belum termasuk kuota untuk beasiswa Nak Badung dan Gianyar di semua prodi. Lulusan nurse reguler yang ikut UKOM sebanyak 112 orang, dinyatakan lulus 108 orang hasil uji kompetensi profesi nurse tahun ini 96,43%, dan lulusan bidan RPL dan bidan reguler lulus UKOM 100%. Dan profesi bidan sejumlah 108 di profesi nurse dan 14 di profesi bidan. Ada dua hal yang membanggakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bahwa kelulusan uji kompetensi khususnya bidan itu mencapai 100% tahun ini. Dan di bidan kami tidak memiliki yang namanya retaker, yang tidak lulus uji kompetensi itu kita nggak punya. Kemudian untuk nurse itu 96% kelulusan uji kompetensi. Nah yang kedua, dari 108 lulusan profesi nurse ini, 69 diantaranya sudah bekerja. Ya, dan yang lebih membanggakan lagi, 3 diantaranya sudah diterima untuk bekerja di luar negeri. Ketua YP2 LPK Bali, DRS Ida Bagus Arke, mengungkapkan rasa bangganya bahwa ITKes Bali tak sampai mencetak pengangguran di Bali karena semua output tenaga kesehatan yang dicetak di ITKes Bali adalah SDM Bali berkualitas, termasuk mencetak SDM kesehatan Bali berdaya saing internasional karena banyak diterima di luar negeri. Nah, inilah kita koordinasi supaya bisa SDM yang tidak mampu tetapi mereka berprestasi bisa tertolong. Ya. Nah, apa bentuk bantuan kekeringan dari yayasan untuk mahasiswa baru nanti? Ya, kalau mahasiswa baru kan yang pertama tetap kita ada pendaftaran ada diringankan, kan itu. Kemudian ada pencicilan pembayaran. Kemudian yang terakhir, yang berprestasi tetap dapat beasiswa dari yayasan. Ada bantuan keringan untuk anak yatim piatu barangkali? Ada. Jadi kita kan dulu kita ngambil juga dari yayasan itu, ada 2 orang sudah tamat dan lain sebagainya. Gitu ya. Lulusan terbaik Nikadek Mia Anggarena mengaku bangga mendapat kemudahan dan pelayanan berkualitas selama di ITKes Bali. Bahkan ilmunya relevan dengan masalah kesehatan di Lembongan, Nusa Penida, tempat dia bekerja. Milih ITKes Bali karena selain harganya yang murah, bisa dicicil, dekat dengan Pelabuhan Sanur sampai sini, dosennya ramah. Banyak juga keunggulan dari ITKes Bali ini. Lulusan terbaik profesi nurse diraih Rizka Sagita, Nengah Intan Darmayanti terbaik 2, Niluh Alvina Yanti sebagai terbaik 3, sedangkan profesi bidan Kadek Mia Anggarena dinobatkan sebagai terbaik 1, Made Estelita Dwitasari terbaik 2, Made Ari Setiawati terbaik 3. Agus Sudiatmike, Bali TV. Sementara itu pemirsa, DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Himpera Provinsi Bali menggelar rapat kerja daerah tahun 2026 di Denpasar Kamis pagi. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi program sekaligus penyusunan strategi percepatan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR serta mendukung program nasional 3 juta rumah. Rakerda DPD Himpera Bali diikuti pengurus kabupaten dan kota sebali, serta dihadiri perwakilan DPD Himpera dari berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan dibuka staf ahli Gubernur Bali, bidang ekonomi dan keuangan, Dr. Iwayan Ekadina, didampingi Ketua Umum DPP Himpera, Ari Tri Priyono, dan Ketua DPD Himpera Bali, Iwayan Jayantara. Dalam rakerda ini, para peserta membahas berbagai tantangan pembangunan perumahan rakyat di Bali, mulai dari persoalan perizinan, keterbatasan lahan, hingga regulasi terkait pemanfaatan lahan yang dinilai menjadi kendala pengembangan rumah subsidi. Menurut Ketua DPD Himpera Bali, Iwayan Jayantara, agenda utama rakerda ini adalah mencari solusi terkait pembangunan perumahan rakyat, khususnya masalah perizinan dan ketersediaan lahan. Pihaknya berharap regulasi yang ada dapat dipermudah sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau pembangunan rumah subsidi di wilayah Denpasar
Gianyar, dan Badung semakin sulit dilakukan akibat tingginya harga dan keterbatasan lahan. Karena itu, pengembangan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diarahkan ke sejumlah daerah penyangga seperti Buleleng, Tabanan, Klungkung, dan Karangasem. Apa saja di dalam rapat kerja daerah itu adalah yang pertama, apa yang agenda-agenda untuk mencari jalan keluar tentang perumahan, mengenai perizinan, yang mana lahan yang sangat susah, dan juga aturan-aturan mengenai lahan-lahan itu ada sekarang LSD dan LBS. Ini yang kita harus mulai kita bahas di dalam rakerja ini demi anggota dan masyarakat yang secara luas untuk bisa mendapatkan perumahan MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. DPD Himpera Bali juga berencana melakukan koordinasi dan roadshow ke sejumlah instansi terkait guna memperkuat sinergi dalam percepatan penyediaan rumah subsidi. Sementara itu, Ketua Umum DPP Himpera Bali, Ari Tripriyono, berharap melalui Rakerda lahir program kerja yang konkret dan terukur. Pembangunan perumahan rakyat tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan. Ari Tripriyono menegaskan, organisasi yang dipimpinnya berkomitmen mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Menurutnya, Bali tetap memiliki kontribusi penting dalam pencapaian target nasional, meskipun pembangunan rumah subsidi lebih banyak dilakukan di wilayah luar kota Denpasar karena terkendala lahan. Maka Himpera memang yang paling banyak FLPP-nya tidak di Denpasar, tapi di sekitar Denpasar, utamanya di Singaraja. Di Denpasar memang pasti sudah sangat sulit untuk membuat rumah murah. Nah, nanti insya Allah akan di-backup dari sekitar Denpasar. Di Denpasar memang dan sekitarnya memang untuk rumah-rumah komersil, dan nanti rumah-rumah menengah dan rumah-rumah FLPP-nya akan ada di sekitar Denpasar, ada di Singaraja, mungkin juga ada di Tabanan, di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Melalui Rakerda tahun 2026, DPD Himpera Bali berharap mampu menghasilkan langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan pembangunan perumahan rakyat, sekaligus memperkuat dukungan terhadap program penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat di Bali. Winate dan Dek Putra, Bali TV. Pemirsa, Kejagung tetapkan ex-kepala BGN jadi tersangka korupsi MBG. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Titiang Wayan Koster, Gubernur Bali, mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 kepada Bali TV. Selama 24 tahun, Bali TV telah menjadi media yang konsisten menjaga, melestarikan, dan menguatkan adat, seni, budaya, serta kearifan lokal Bali melalui berbagai program informasi dan edukasi yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-24 tahun ini, Bali TV semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, terus berinovasi,
dan tetap menjadi media kebanggaan Bali yang menjaga taksu Pulau Dewata. Dirgahayu ke-24 Bali TV. Om Santi 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 Om. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Budiakto, dan jajaran mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-24 kepada Bali TV. 24 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Bali TV telah membuktikan komitmennya sebagai media yang konsisten, menyuarakan kebenaran, mengangkat pada budaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Kami mengapresiasi peran aktif Bali TV yang selalu berjalan selaras bersama Kodam 9 Udayana dalam menyebarkan semangat nasionalisme, perdamaian, dan menjaga keutuhan NKRI. Memasuki usia yang baru ini, mari kita terus perkuat sinergi. Semoga Bali TV semakin kreatif, semakin dicintai pemirsanya, dan tetap menjadi rujukan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Bali TV, Ajak Bali, Ajak Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, Kejaksaan Agung RI menetapkan ex-Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, sebagai tersangka korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus usai memeriksa Dadan pada Rabu 3 Juni. Selain Dadan, Kejagung juga turut menetapkan 2 mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka. Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana beserta 2 pejabat teras BGN lainnya pada Rabu 3 Juni 2026. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis MBG tahun anggaran 2025-2026. 2 tersangka lainnya adalah Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya dan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi Lodewijk Pusung. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman menjelaskan bahwa ketiga tersangka langsung diantar ke rumah tahanan Salemba Cabang Kejagung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggunakan mobil tahanan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Syarif mengungkapkan modus korupsi ini menyasar anggaran jumbo program MBG yang mencapai 85,27 triliun pada tahun 2025 dan 258 triliun pada tahun 2026. Ketiga tersangka diduga melakukan intervensi verifikasi hingga terafiliasi dengan sejumlah yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selain itu, ketiga tersangka juga diduga melakukan markup pengadaan barang dan juga pengadaan motor listrik. Berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola
program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi yang dilakukan Dadan CS dalam korupsi tata kelola program MBG. Ketiga tersangka diduga melakukan intervensi, verifikasi, hingga terafiliasi dengan sejumlah yayasan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Selain itu, ketiga tersangka juga diduga melakukan markup pengadaan barang dan motor listrik. Kejaksaan Agung resmi melakukan penahanan terhadap 3 tersangka korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sehari setelah Presiden Prabowo mencopot ketiganya dari struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Kejagung kemudian mengungkap modus korupsi yang dilakukan Dadan CS dalam korupsi tata kelola program MBG. Ketiga tersangka diduga melakukan intervensi, verifikasi, hingga terafiliasi dengan sejumlah yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi dalam konferensi pers di kantor Kejagung pada Rabu 3 Juni menjelaskan bahwa Dadan CS diduga melakukan intervensi terhadap verifikasi SPPG. Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari afiliasi ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari. Kejagung juga mengungkap Dadan CS melakukan intervensi kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK. Intervensi itu membuat adanya penggelembungan harga barang dan jasa saat proses pengadaan. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Saat ini tim penyidik Kejagung sedang melakukan inventarisasi terhadap yayasan-yayasan yang diduga menjadi sarana kejahatan oleh para tersangka. Sementara 3 tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Kejagung. Ketiganya disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka. Silmi Karim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA yang terungkap melalui operasi tangkap tangan OTT di kantor imigrasi kelas 1
non-TPI Jakarta Barat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi perahu terbalik, 6 pemancing berhasil diselamatkan tim SAR. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, 6 pemancing yang mengalami kecelakaan laut akibat perahu terbalik di perairan Sanggalangit, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, berhasil diselamatkan tim SAR gabungan pada Kamis dini hari. Seluruh korban ditemukan dalam keadaan selamat setelah sempat terombang-ambing di laut. Kecelakaan laut terjadi pada Rabu malam tanggal 3 Juni 2026. Informasi kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar sekitar pukul 23.15 WITA dari petugas KSOP Celukan Bawang. Berdasarkan laporan yang diterima, 6 orang pemancing berangkat melaut sekitar pukul 18 WITA untuk melakukan aktivitas memancing. Namun sekitar pukul 22.49 WITA, perahu yang mereka gunakan terbalik di perairan Sanggalangit sehingga seluruh penumpang berada dalam kondisi darurat dan segera membutuhkan bantuan. Menerima laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar langsung berkoordinasi dengan Pos Polairut serta instansi terkait. Tim SAR gabungan kemudian diberangkatkan pada Kamis dini hari pukul 0 kurang dari 1 jam pencarian, tepatnya pada pukul 00.58 WITA, tim SAR berhasil menemukan seluruh korban pada posisi sekitar perairan Sanggalangit. Ke-6 korban ditemukan dalam kondisi selamat dan selanjutnya dievakuasi ke atas kapal penyelamat.
Proses evakuasi berlangsung hingga pukul 01.13 WITA sebelum seluruh korban dibawa menuju Pelabuhan Celukan Bawang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Adapun 6 korban yang berhasil diselamatkan, masing-masing Hamdan, Heri Noval Putra, Basirun, Amirul Umara, Haris Maulana, dan Amir Safiruddin. Yasri Yuli, Bali TV. Sementara itu pemirsa, upaya pencarian untuk menemukan korban hilang terseret ombak di pantai Yehgangge, Tabanan terus dilakukan. Saat ini belum diketahui keberadaannya korban yang diketahui bernama Ikomang Sastra, 12 tahun, warga Banjar Jambe Baleran, Desa Dajan Peken, Tabanan. Upaya pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Yehgangge, Desa Sudimare, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan terus dilakukan. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 28 Mei 2026 saat korban pergi ke pantai Yehgangge bersama seorang temannya. Saat sedang berenang di pantai, korban tiba-tiba dihantam ombak. Bersama dengan stakeholder, bersama dengan tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Tabanan, Polres Tabanan, Polsek Tabanan, Brimob Batalion B Pelopor 5, Buana Bali Rescue, Porari Bali, dari Sardok Indonesia. Jadi pada kesempatan ini, meskipun operasi SAR kita tutup, namun jika ada laporan dari masyarakat ataupun stakeholder, dari TNI, Polri, maupun dari pihak keluarga, kami akan segera mengatensi dan memberikan bantuan evakuasi SAR. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, adanya wacana Lembaga Pendidikan Kesehatan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai lembaga resmi penyedia makanan bergizi gratis MBG ditolak akademisi di Denpasar. Pihak kampus ingin fokus mencetak nakes berkualitas. Menurut Rektor ITK Bali Darmo Sugiarto, program MBG sebagai program besar pemerintah era Prabowo Subianto memang bagus, tapi dalam pelaksanaannya masih ada SPPG dalam pembinaan dan perlu adanya langkah-langkah antisipatif. Bukan ikutan karena bukan bidangnya, hal senada juga diungkapkan Ketua YP2LPK Ide Bagus Arke. Dikatakan SPPG wajib menyediakan makanan bergizi yang berkualitas, sedangkan kampus kesehatan ingin concern dan fokus mencetak SDM kesehatan yang berkualitas, bukan ikut-ikutan karena tidak profesional, bisa saja ikutan terjerat korupsi. Mengingat dari ribuan SPPG sebagai penyedia makanan bergizi gratis, masih banyak yang dalam pengawasan. MBG ini luar biasa, ya, program prioritas pemerintah. Namun memang dalam pelaksanaannya masih banyak hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Saya rasa secara statistik itu sudah banyak sekali diumumkan, dari sekian ribu gerai MBG tersebut ada beberapa yang memang masih dalam pembinaan, dalam pengawasan. Bapak takutkah citra lembaga tercoreng juga kalau terjadi hal-hal yang... Ya, kalau memang hal-hal yang memang tidak kita inginkan ya pasti akan demikian. Tetapi tentunya kan ada langkah-langkah antisipatif yang bisa kita lakukan. Jadi Pak fokus bekerja saja dulu di sini. Kita lembaga pendidikan berbeda. Ya. Bagaimana dari segi pengelolaan? Ya, kita menolak. Ya. Kenapa menolak? Satu, kita concern berpikir untuk meningkatkan kualitas. Ya. Kasihkan orang-orang yang mempunyai potensi di bidang itu. Jangan kita ikut-ikutan. Nanti justru kalau kita tidak profesional mengelola, bisa saja kita ikut korupsi. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa, angka partisipasi kasar APK pendidikan tinggi di Bali dinilai bukan sekedar persoalan statistik pendidikan, melainkan cerminan tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat kualitas SDM akan menjadi penentu arah pembangunan Bali di masa depan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, angka partisipasi kasar APK Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 40,69%, masih tertinggal dari DI Yogyakarta yang mencapai 74,70%. Akademisi Dr. Iwayan Sugiartane mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi.
Selain keterbatasan ekonomi, akses informasi mengenai peluang pendidikan tinggi yang belum merata juga menjadi tantangan tersendiri. Di beberapa wilayah, faktor geografis masih mempengaruhi kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan tinggi. Di sisi lain, sebagian lulusan pendidikan menengah juga belum memiliki motivasi yang cukup untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Memang angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Provinsi Bali masih memerlukan perhatian yang cukup serius ya tentunya dari berbagai pemangku kepentingan. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa tingkat akses dari partisipasi dan akses ke pendidikan serta keberlanjutan di dalam pendidikan masyarakat Bali pada jenjang perguruan tinggi belum begitu optimal. Rendahnya capaian tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya akses informasi tentang pendidikan tinggi, serta faktor geografis seperti itu, serta rendahnya motivasi daripada lulusan pendidikan menengah untuk melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi. Hal senada juga disampaikan oleh akademisi lainnya, Dr. Iwayan Adnyane. Ia mengatakan, masih rendahnya APK pendidikan tinggi di Bali dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor ekonomi dan aksesibilitas. Struktur ekonomi Bali yang bertumbuh pada sektor pariwisata menciptakan peluang kerja yang luas bagi lulusan sekolah menengah. Banyak anak muda memilih langsung memasuki dunia kerja karena dapat segera memperoleh penghasilan dan membantu perekonomian keluarga. Sebenarnya APK itu pasti bagusnya di atas 50 ya. Artinya separuh lebih, artinya memang kemudian bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Nah, khusus di Bali ini fenomena yang terjadi sebenarnya karena memang satu pasti dimanapun sebenarnya faktor ekonomi dan kemudian faktor fisik. Artinya faktor ekonomi memang kalau kita lihat sebenarnya di Bali ini ekonominya banyak ditunjang di bidang pariwisata ya, sehingga itu menimbulkan daya tarik bagi anak-anak lulusan sekolah menengah ke atas untuk bisa langsung mencicipi kue pariwisata dengan terus langsung bisa bekerja memperoleh penghasilan. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi di Bali diharapkan menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Yana, Bali TV. Mendak Tirta awali puncak Piodalan di Pura Penyusuan Pusah Penegil Dharma. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pemirsa, Pura Penyusuan Penegil Dharma yang berada di Desa Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng kembali menggelar rangkaian Piodalan.
Piodalan yang berlangsung selama 6 hari ini telah diawali dengan prosesi Newasain pada 31 Mei 2026 lalu. Memasuki Rabu 3 Juni 2026, umat melaksanakan puncak Piodalan yang diawali dengan berbagai upacara sakral sebagai bentuk bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Sejak pagi hari, rangkaian puncak Piodalan diawali dengan prosesi Mepiuning yang diikuti oleh para pengempon dan krama penyungsung pura. Prosesi ini dilaksanakan sebagai permohonan keselamatan serta kelancaran seluruh rangkaian upacara yang akan berlangsung. Raina makin adalah Puja Wali di Utara Ring Parayangan Raya Penyusuan. Nah, prosesi daripada Puja Wali ini adalah satu matur piuning tadi pagi yang dilaksanakan jam 8 sampai jam 10, jadi matur piuning ke 6 pelinggih. Nah, prosesi yang kedua ini dijalankan jam 2, jadi mendak tirta. Ketua Panitia Piodalan Inyoman Sucendra menjelaskan setelah prosesi Mepiuning dilanjutkan dengan kegiatan mendak tirta Ratu yang di Pura Pucak. Prosesi sakral tersebut diiringi dengan tari pendet serta tari baris jojor yang merupakan tarian wali atau tarian sakral yang hanya ditampilkan pada upacara-upacara tertentu di Pura Penyusunan Penegil Dharma. Nah, prosesi ini sekali lagi adalah dalam rangka nunas tirta pingit ya, dari Ratu yang pingit sane melinggih di Pura Pucak, di mana prosesinya itu adalah yang tidak boleh tidak dilaksanakan. Karena mendak tirta niki mempunyai makna memohon tirta kepada Ida Sang Hyang Widi melalui Ida Susunan Seng Ratu yang pingit. Selanjutnya mohon akan tirta ini akan dipasupati dengan melalui proses pasupati. Setelah itu tirta itu dipendak melalui tari pendet dan juga tari jojor yang menjadi ciri khas daripada Pura Penyusuan Pusat Penegil Dharma. Setelah tirta berhasil dipendak, selanjutnya dilakukan prosesi pasupati sebelum tirta dilinggikan di penataran Ratu Agung Kertapura. Rangkaian upacara kemudian berlanjut dengan mendak tirta di Pura Segara. Menurut Inyoman Sucendra, tirta pingit yang digunakan dalam Piodalan ini tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui tahapan dan tata cara yang sakral sesuai tradisi warisan leluhur yang terus dijaga hingga saat ini. Melalui pelaksanaan upacara ini, diharapkan kesucian pura serta nilai-nilai spiritual dan budaya yang diwariskan para leluhur tetap lestari dan dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, keberadaan seni tari sakral Bali terus dijaga oleh masyarakat adat sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual. Salah satunya tari baris jojor yang menjadi tarian sakral Duen Pura Pusat Penegil Dharma atau Pura Penyusuan di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Tarian ini hanya dipentaskan pada rangkaian upacara keagamaan tertentu di pura tersebut. Tari baris jojor merupakan salah satu jenis tari baris sakral yang memiliki nilai religius dan magis yang kuat bagi masyarakat setempat, menggambarkan kegagahan, jiwa keprajuritan, serta kewibawaan para ksatria Bali pada masa lampau. Dalam pementasannya, 8 penari teruna dipimpin oleh 1 orang kelian teruna yang menggambarkan Dewata Nawasango. Jojor ini ditarikan oleh teruna, jadi kerama teruna. Kerama teruna itu adalah kerama yang ada di Pura Penyusuan ini. Tari ini menampilkan gerakan yang tegas dengan postur tubuh tegap, langkah kaki yang mentap, serta ekspresi penuh wibawa. Para penari juga membawa senjata tradisional tombak sebagai simbol kesiapsiagaan dan perlindungan. Tari keamanan daripada kerajaan atau pura. Jadi sekali lagi ini adalah makna di mana 8 orang prajurit baris jojor ini, kemudian 1 tongkat komandonya dipegang oleh kelian teruna selaku pemimpin daripada tarian jojor yang dimaknai sebagaimana
namanya adalah Dewate Nawesani. Bagi Krama Desa, tari baris jojor tidak sekedar pertunjukan seni, melainkan bagian dari persembahan suci atau ngayah kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Tarian ini dipercaya memiliki fungsi ritual untuk menyucikan kawasan pura sekaligus memohon keselamatan, kesejahteraan, dan keharmonisan bagi masyarakat. Karena kesakralannya, tari baris jojor hanya ditampilkan pada momen-momen tertentu, terutama saat pelaksanaan Odalan Ageng di Pura Pusa Penegil Dharma dan Pura Desa setempat. Keberlangsungan tari baris jojor hingga kini menjadi bukti komitmen masyarakat Kebu Tambahan dalam menjaga tradisi leluhur sekaligus melestarikan warisan budaya sakral Bali agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, TK Alit Kirana menggelar acara pelepasan dan pembagian ijazah angkatan ke-16 bagi 36 anak didik tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan yang berlangsung sederhana namun penuh makna tersebut diselenggarakan di Wantilan Gedung Pers Ketut Nade, Denpasar pada Kamis 4 Juni 2026. Acara pelepasan dihadiri Ketua Yayasan Dharma Narada, Satria Narada, Kepala TK Alit Kirana Putu Hermawati, para guru serta orang tua dan wali murid. Suasana haru dan bahagia mewarnai prosesi pelepasan para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini dan bersiap melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Dalam sambutannya, Kepala TK Alit Kirana Putu Hermawati menyampaikan rasa bangga atas perkembangan dan pencapaian para siswa selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Menurutnya, setiap proses yang dilalui anak-anak merupakan bagian penting dalam membentuk karakter dan kesiapan menghadapi pendidikan selanjutnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua dan wali murid yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada TK Alit Kirana. Keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kerjasama yang baik antara sekolah dan keluarga. Sementara itu, Ketua Yayasan Dharma Narada, Satria Narada, mengingatkan pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para lulusan TK Alit Kirana agar terus semangat menuntut ilmu dan mengembangkan potensi diri dan menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Salah satu perwakilan orang tua murid, Wayan Lodi, menyampaikan apresiasi kepada para guru dan pihak sekolah atas dedikasinya dalam mendidik anak-anak mereka. Ia mengaku bangga melihat perkembangan putra-putrinya selama bersekolah di TK Alit Kirana, terutama dalam hal kemandirian, keaktifan, dan rasa percaya diri. Kegiatan kita pada hari ini di TK Alit Kirana adalah pelepasan 36 siswa TK Alit Kirana, di mana siswa itu sudah mandiri, sudah mampu berkreativitas dan mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapan kami ke depan, semoga anak-anak ini mampu melanjutkan dan berprestasi di sekolah selanjutnya. Tetap juga orang tua dan ibu guru mendoakan yang terbaik untuk anak-anak ke depannya. Ditambahkan Hermawati bahwa pendidikan prasekolah merupakan tahapan penting yang harus dilalui anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Para orang tua diharapkan terus memberikan motivasi dan dorongan kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan sejak usia dini. Acara pelepasan ditutup dengan penampilan seluruh anak didik yang membawakan lagu Cening Sayang yang sukses menghadirkan suasana haru di antara para guru dan orang tua. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dan apresiasi kepada siswa berprestasi yang diserahkan langsung oleh Ketua Yayasan Dharma Narada kepada seluruh lulusan TK Alit Kirana tahun ajaran 2025-2026. Melalui pelepasan angkatan ke-16 ini, TK Alit Kirana berharap seluruh lulusan dapat melanjutkan pendidikan dengan semangat belajar yang tinggi serta tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Hendra, Bali TV. Festival ini Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Foto Bali Festival 2026 resmi dibuka. Perkuat posisi Bali jadi pusat fotografi dunia.
Marjang Risambun Angka Alit Nekili Metapa Kalau Kebos Mepandes Betawi Mesangi Ramo antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hadiri Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Pemirsa, Foto Bali Festival 2026 resmi dibuka di Nuanusi Creative City, Bali. Festival fotografi internasional ini digelar untuk kedua kalinya dengan mengusung tema After Image. Berlangsung selama 40 hari dari 3 Juni hingga 12 Juli 2026. Menghadirkan rangkaian program yang mempertemukan seniman, pendidik, mahasiswa, institusi budaya, kolektif hingga masyarakat umum dalam ruang yang didedikasikan untuk fotografi, budaya visual, dan pertukaran gagasan. Melalui proses open call internasional yang menerima hampir 700 pendaftaran lebih dari 80 negara, Foto Bali Festival 2026 menampilkan karya 36 seniman terpilih dari 24 negara, dikurasi oleh tim kurator Foto Bali Festival 2026 Kurniadi Widodo dan Putu Sri Diniari. Pameran tahun ini mengeksplorasi fotografi sebagai memori, bukti, jejak, arsip, dan spekulasi. Foto Bali Festival 2026 berlangsung di sejumlah ruang kreatif di Nuanu Creative City, antara lain Labirin Art Gallery, Labirin Dome, Japanese Garden, dan Blok 42. Di setiap lokasi menghadirkan berbagai pengalaman dalam menikmati fotografi, mulai dari pameran galeri dan fotobox hingga karya multimedia dan program edukatif. CEO Nuanu Creative City Lev Kroll mengatakan, Foto Bali Festival menghadirkan para fotografer dunia ke salah satu destinasi yang paling banyak dipotret di dunia. Menurutnya, festival ini semakin berkembang sebagai titik temu antara Bali dan komunitas kreatif global. Festival Direktur Foto Bali Festival 2026 Kelsang Dolma menegaskan festival ini tidak sekedar menjadi ruang pamer karya. Pihaknya juga berupaya membangun ekosistem fotografi yang berkelanjutan melalui pembahasan, pendanaan, penerbitan, mentorship, pengarsipan, pengembangan audiens, hingga peluang jejaring internasional. Foto Bali Festival is one of the 2 flagship events and festivals in Nuanu, founded by Nuanu last year, which is contributing to a medium, a contemporary medium that deserves a platform, an international platform in Indonesia. And we're very lucky for the international appeal that Bali already has, the creative community of diverse artists that Bali already has. So we're just trying to build a platform where people can come together, so we want to be that meeting point, that melting pot where we are not trying to take charge of any narrative. We're just facilitating for all the best minds in the world to come together, collectively decide what is the best for that community. So I think this is our attempt, and we're just starting. So I think that is something that is a long-term commitment of Nuanu to support the creative community in Bali. Tim kurator Foto Bali Festival 2026 Kurniadi Widodo dan Putu Sri Diniari menjelaskan, tema After Image mengajak publik melihat fotografi tidak hanya sebagai dokumentasi visual, melainkan medium untuk memahami perubahan sosial, sejarah dan relasi manusia dengan lingkungannya. Kalau harapan kami sih sebenarnya foto festival ini pertama berdampak pada masyarakat sekitar dan juga berdampak pada komunitas-komunitas yang memfokuskan pada fotografi sebagai media menyampaikan kreativitas. Terus dampak kedua sebagai dampak tambahan tentunya pariwisata.
juga kalau dia bisa menciptakan semacam diskursus antara satu sama lain yang produktif, yang dapat mengeneratifkan ide-ide baru, kami itu menarik untuk ke depannya. Melalui rangkaian program pendidikan dan penguatan ekosistem kreatif tersebut, Foto Bali Festival 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang apresiasi fotografi, tetapi juga memperkuat posisi Bali sebagai ruang pertemuan antara praktik artistik, pendidikan, dan komunitas kreatif dari berbagai belahan dunia. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minya Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Giantika, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.